Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit. Sekarang kelas kreatif yang ke-12. Saya ingin berbagi cerita tentang storytelling. Bukan sembarang storytelling, tapi storytelling dalam kaitannya memperkaya virtual facilitation. Ya, sejak bulan Maret itu tidak ada lagi pekerjaan fasilitasi yang bertatap muka ya. Jadi saya ingat betul bahwa kegiatan terakhir itu dengan beberapa anak muda Jakarta yang kita undang sekitar 30 gitu, yang hadir hanya 7 orang karena memang pada saat itu adalah sehari setelah diumumkan PSBB di Jakarta. Sejak itu sebenarnya menjadi satu pertanyaan, apakah kegiatan fasilitasi itu bisa dilanjutkan. Secara gampang sebenarnya adalah bahwa pertemuan-pertemuan online semakin banyak, tetapi proses fasilitasinya juga menjadi banyak pertanyaan karena situasinya memang baru ya. Beberapa kali saya dan tim diminta bantu fasilitasi online dan kita mencoba menerjemahkan vibrant facilitation ke dalam pertemuan online itu. Yang saya rasakan pada saat itu adalah bahwa vibrant facilitation itu menghendaki bahwa seluruh keagungan insani itu aktif di dalam sebuah interaksi sosial. Bisa itu rapat kecil, rapat besar, konferensi, dan seterusnya. Nah, ternyata dengan situasi pandemi, kita tidak mungkin lagi sebenarnya mengaktifkan keempat kecerdasan manusia tadi. Yang pertama adalah kecerdasan pikiran, mind, kecerdasan rasa, heart, kecerdasan tubuh, body ya, kemudian kecerdasan jiwa atau soul. Nah, keempat kecerdasan ini ya secara 20 tahun, ya 15 tahun terakhir ini, kami mencoba mengaktifkan pada setiap pertemuan. Ya, bisa dalam bentuk yang paling sederhana sampai ke bentuk yang paling ekstrim. Tergantung dari tujuan pertemuan yang kami fasilitasi. Nah, di dalam pertemuan yang melakukan banyak kegiatan, itu sebenarnya tujuannya adalah bahwa seluruh panca indera, semua peserta, itu diharapkan aktif pada saat kita melakukan fasilitasi. Sehingga kalau beberapa petugas hotel tuh kadang mereka lupa membersihkan ruangan training kami karena mereka terpukau dengan kegiatan yang kami lakukan di dalam kelas ya. Bahkan beberapa hotel itu sering menonton karena merasa bahwa kegiatan kami dinilai unik. Padahal kegiatannya hanya rapat biasa. Nah, di dalam virtual sebenarnya kita belajar banyak di awal. Akhirnya saya mencoba begini, berkompromi. Bahwa sebenarnya online itu bukan virtual. Ya, di bulan ke-4 lah setelah pandemi. Saya cerita ke kawan Gego di Makassar gitu. Ini beda. Kalau hanya sekedar online, itu kita sebenarnya ada satu perasaan bahwa suatu saat pertemuannya akan offline. Kalau pertemuan virtual, ini adalah bagian lain dari pertemuan online.
artinya pertemuan online yang di-upgrade. Bagaimana meng-upgrade-nya? Meng-upgrade-nya adalah dengan cara satu, kita mempersiapkan panggung belajar kita, panggung fasilitatornya. Mengapa harus dipersiapkan? Karena sebenarnya ruang-ruang yang kita gunakan itu bukan ruang yang ideal untuk proses fasilitasi. Ya, biasanya kita merancang ruangannya agar sesuai dengan tujuan pertemuan. Tetapi di dalam pertemuan virtual, kita dibatasi keadaan rumah kita masing-masing. Ya, kita bisa menggunakan kamar, kemudian bisa menggunakan ruang tamu, ruang keluarga, dapur, bahkan gudang dan sebagainya. Hari ini saya terus terang ada di dalam kamar tidur saya. Oleh karena itu, bagaimana membuat panggung supaya kesannya saya juga siap untuk melakukan fasilitasi. Nah, oleh karena itu, panggung itu harus dirancang bukan dalam pengertian membuat studio yang mahal, tetapi mempersiapkan bahwa ruangan itu adalah panggung saya untuk tampil ke audiens. Nah, yang kedua yang harus di-upgrade adalah video. Karena pertemuan-pertemuan online biasanya menggunakan platform video. Nah, video ini kadang kalau kita ikuti pertemuan online, itu tidak semua peserta gambarnya enak dilihat. Ya, ada yang mukanya gelap, ada yang hanya kelihatan rambutnya saja. Bahkan kemarin, itu di dalam sebuah training yang sekitar 100 orang lebih, itu pengajarnya yang kelihatan hanya mulut dan kumisnya saja. Kebayang kan? Bagaimana kita bisa menikmati sebuah pertemuan pada saat pengetahuan kita pada video itu terbatas. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengupgrade video kita menjadi lebih baik. Sekurang-kurangnya bisa ke kualitas HD ya. 1920 kali 1080. Paling enggak kalau bisa ke kualitas itu saja, itu minimal gambar yang muncul di gadget teman-teman itu akan sangat bagus. Nah, yang ketiga adalah mengupgrade audio. Karena audio di handphone maupun audio di laptop itu tidak dirancang untuk pertemuan seperti ini. Biasanya untuk rapat kecil kan sebenarnya. Ya, jadi tidak dirancang untuk sebuah fasilitasi yang serius lah. Oleh karena itu, bagaimana kita meningkatkan kualitas audio kita? Yaitu menambah dengan mikrofon eksternal atau untuk mendengarnya bisa menggunakan headset. Nah, kalau ini sudah dipenuhi, ada masalah lain. Bahwa kita punya kecenderungan adalah melihat layar laptop. Oleh karena itu, kadang di dalam proses fasilitasinya, kita tidak melihat ke wajah peserta. Di mana wajah peserta? Itu ada di kamera. Oleh karena itu, latihan berbicara di depan kamera itu menjadi penting karena peserta adalah kamera itu sendiri. Nah, tambahan-tambahan yang lain adalah bagaimana sebenarnya melakukan cek cahaya. Jadi bagaimana kita tidak melawan cahaya. Seperti di tempat saya sekarang rekaman, itu saya sebenarnya meja kerjanya saya balik mengarah ke tengah ruangan. Untuk apa? Untuk menghindari beberapa hal, misalnya feedback. Kemudian echo, ya karena pantulan dari dinding tembok. Ya, di sebelah kanan sini ada korden, sengaja ditutup supaya tidak ada pantulan yang mengganggu audio. Nah, pengetahuan ini bagian dari mencoba meningkatkan fasilitasi online menjadi fasilitasi yang virtual. Selain kita juga mengeksplorasi aplikasi-aplikasi yang kita sering pakai, misalnya yang teman-teman Inspirit eksplorasi adalah Zoom. Itu macam-macam, ya. Misalnya fasilitasi rename, itu sederhana.
Tapi sangat penting, karena kalau tidak, bagaimana kita bisa memanggil nama peserta gitu. Kalau namanya nama asli, kita tidak tahu dipanggilnya siapa gitu. Apalagi ada jabatannya. Oleh karena itu, mengubah nama menjadi nama panggilan dan asalnya dari mana menjadi sangat penting. Contohnya seperti itu. Atau fitur apa yang saya sering hide non video participant misalnya. Saya sengaja selalu matikan karena walaupun video kita dimatikan, tetap aja namanya muncul gitu. Sehingga sering mengganggu kalau kita ingin live di YouTube. Ya masih kelihatan gitu. Oleh karena itu harus dimatikan kalau pada saat kita menjadi host. Nah, itu kemudian saya coba perkenalkan ya salah satunya ke teman-teman di Unhas, ada teman-teman di mana lagi ya, di beberapa organisasi yang mengundang kita, yaitu sering ada program dengan kehutanan, itu kita juga coba bagaimana memperbaiki visual, audio, dan juga panggung. Tetapi di eksplorasi berikutnya pada saat kita melakukan beberapa training ya untuk teman-teman Kalimantan, kemudian untuk beberapa teman di mana? Di Jawa dan juga di tempat yang lain, itu kelihatan bahwa sebenarnya ini belum ada yang hilang gitu. Yang hilang itu adalah energi. Energinya itu kadang nggak nyambung, karena kalau misalnya ya saya membawa anekdot, ketawanya nggak ada, tepuk tangan nggak ada, respon nggak ada. Ya saya bisa membayangkan bagaimana dosen itu ya, itu semacam bicara di dalam keheningan kan. Jadi contohnya saya sekarang di ruangan, kalau ada orang masuk pasti dianggapnya seperti orang gila karena ngomong sama siapa ya? Ya seperti ngomong sendiri. Padahal sedang bicara dengan banyak orang. Nah, oleh karena itu, salah satu yang kemudian menjadi satu refleksi kami adalah bagaimana ya kalau menghidupkan storytelling untuk memperkaya proses virtual facilitation. Mengapa ini penting sebenarnya? Karena ya teman-teman semuanya, bahwa yang hilang di dalam proses virtual facilitation itu adalah 3 panca indera yang lain. Yang aktif hanya mata dan telinga kan, suara. Tetapi yang hilang adalah rasa, emosi nggak ada, penciuman nggak ada, respon tubuh nggak ada. Nah, bagaimana ketiganya diaktifasi? Nah, setelah kemarin ya, kurang lebih seminggu yang lalu itu ada satu kelas storytelling, ya kami diminta menjadi fasilitatornya oleh teman-teman Wahana Lingkungan Hidup atau sekarang disebutnya WALHI. Nah, teman-teman di sana mulai memperkenalkan apa yang disebut dengan storytelling untuk perubahan. Nah, apa itu storytelling sebenarnya kalau demikian? Storytelling ini sebenarnya satu keterampilan yang kita kuasai sejak lahir. Ya, kita sering mendengarkan dongeng dari orang tua, tapi pada saat kita cerita dengan teman-teman yang lain, itu pasti storytelling. Pasti bercerita. Tidak pernah kita ketemu teman kemudian kita ceramain itu. Tetapi tambahannya adalah bagaimana ya menggunakan storytelling untuk menggerakkan orang untuk perubahan. Ya, jadi kalau ini dibangkitkan, bisa dibayangkan bahwa panggung-panggung belajarnya peserta itu kan juga di rumah yang tidak nyaman juga kan. Nah, kalau dibangun via storytelling, harapannya adalah bahwa storytelling itu bisa mengaktifasi bagian otak yang lain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman kita lihat konsep dari storytelling ini sebenarnya lawannya yang paling gampang adalah retorika.
Retorika biasanya isinya bentuknya adalah informasi. Larangan, ajakan, stop, hentikan, ya, dan sebagainya, batalkan dan semuanya itu adalah kata-kata retorik. Nah, retorika itu lebih mudah karena seolah-olah kita jadi hero-nya. Orang lain adalah diminta untuk aktif. Jadi menggerakkannya itu dengan apa? Ya kalau dalam bahasa tubuh ya gitu semacam menarik orang gitu. Yuk ikut gitu. Nah, lawan dari retorika adalah story. Kita tidak mengajak orang dengan tadi menarik apa tubuhnya, tetapi meminta mereka untuk mendengarkan dan mengaktifkan seluruh bagian panca inderanya. Nah, inilah yang sebenarnya di dalam percakapan storytelling, saya menyebutkannya adalah storytelling itu nyawa dari retorika. Karena dia nyawa, dia menghidupkan retorika menjadi sesuatu yang sangat berarti. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena storytelling itu sering dikatakan oleh banyak orang sebagai seni berbagi pesan atau cerita. Mengapa ini penting? Karena cerita itu bisa menghubungkan kita gitu. Ya kalau saya ngedongeng sesuatu, tanpa sadar sebenarnya kita terkoneksi. Kalau ceritanya sedih, kadang kita sama-sama menangis itu. Kalau ceritanya lucu, sama-sama tertawa. Kalau ceritanya inspiratif, kita sama-sama terinspirasi. Luar biasa kan storytelling jadinya. Jadi storytelling itu menjawab kegalauan fasilitator bagaimana ya mengaktifkan panca indera yang lain. Nah, yang menarik dari storytelling sebenarnya keunikannya adalah storytelling beda dengan retorika karena punya tokoh. Ada karakternya. Ada protagonisnya. Nah, protagonis itu semacam apa? Semacam representasi dari kita. Kita pengen jagoan kita menang kan? Kita pengen jagoan kita melakukan sesuatu ya, melawan hambatan-hambatannya gitu. Tapi film tidak selalu begitu kan? Kalau kita nonton film, kita pengennya langsung menang. Nggak taunya kalah di bagian ini. Jatuh udah mau apa? Ya bahkan kalau tadi malam saya juga nonton satu drama gitu, di bayangan saya, wah jadi dah. Semuanya perfect. Menikah gitu kan. Apa yang terjadi? Ternyata semuanya itu sandiwara. Penipuan sebenarnya yang terjadi, bukan pernikahan. Kebayang kan, sekarang jadi penasaran gimana ya di serial berikutnya. Itu gimana itu? Kan itu semuanya seolah benar gitu. Nah di storytelling itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Perasaan-perasaan satu, kita lebih mudah memahami sesuatu, tapi juga perasaan yang gak percaya jadi percaya gitu ya. Sesuatu yang kemudian tadi yang kita pertanyakan kemudian kok bisa ya? Itu muncul gitu. Cuma kalau retorika nggak ada perasaan itu kita hanya mesin. Kalau kita memang bagian dari gerakan itu ya kita langsung jalan, nggak usah mikir. Cuma kalau nggak ya nggak jalan, sama aja. Oke. Nah, mengapa storytelling ini penting? Tadi saya sampaikan, satu, storytelling punya power untuk bisa lebih mudah dipahami. Apapun isunya, jadi gampang gitu. Ya contohnya paling gampang tuh ayo pakai masker gitu. Gampang kan? Nah, apakah semua orang menggunakan? Enggak juga. Ya tadi, oleh karena itu penting karena ternyata ada debat apakah betul masker itu bisa bisa menahan virusnya atau tetap masuk juga, atau bahkan dulu
pertama kali COVID muncul, yang nggak sakit nggak usah pakai masker gitu. Itu yang sakit aja gitu. Coba bayangin, sekarang udah berubah. Semuanya harus pakai masker. Mau sakit, mau sehat. Nah, yang lain sebenarnya adalah storytelling membuat apa yang ingin kita sampaikan jauh lebih menarik dibandingkan hanya data dan informasi. Berikutnya adalah saya sering melihat storytelling itu bisa membuat orang percaya. Ya contohnya adalah kalau kita ingin mengubah sesuatu di sebuah kampung, kalau yang bicara kita, orang nggak percaya siapa kamu gitu. Kalau yang bicara adalah yang sama dengan mereka terpersuasi. Ya salah satu teori persuasi adalah yang memberikan nasihat adalah orang yang sama gitu. Oh dia petani, oh saya petani juga, kok bisa ya gitu. Saya ibu rumah tangga, itu ibu rumah tangga, kok bisa ya gitu. Oh dia fasilitator, saya fasilitator, kok bisa ya gitu. Oleh karena itu storytelling itu membuat orang menjadi mudah percaya gitu. Oh iya, saya setuju. Dan cerita-cerita yang menang gitu, itu adalah cerita-cerita inspiratif gitu. Kalau dia bisa, saya bisa. Terima kasih, saya menjadi bersemangat hidupnya. Itu storytelling bisa seperti itu. Kalau retorika enggak. Kalau marah ya jadinya marah gitu. Kalau gembira ya gembira. Nah cerita-cerita ini dalam science of storytelling itu ternyata ada hubungannya dengan sistem otak manusia. Otak manusia itu sebenarnya adalah otak pengolah cerita dibandingkan pengolah teks atau data. Jadi kalau kita lihat kitab-kitab suci ya, itu kalau kita baca pasti storytelling. Ya. Jadi storytelling itu yang sebenarnya story itu yang menghubungkan antar sel otak itu adalah story. Nah kalau storytelling ini diaktifasi, maka sebenarnya tubuh itu akan memproduksi hormon oksitosin. Nah hormon oksitosin itu adalah hormon yang keluar saat kita bahagia, saat kita jatuh cinta, saat kita happy, senang. Kebayang kan? Jadi storytelling di sini cukup jelas. Kalau kita gunakan dalam proses fasilitasi, storytelling bisa membantu orang tuh bersemangat. Muncul semangatnya. Nah, kemudian storytelling adalah membantu karena storytelling sebenarnya membayangkan semacam 3 dimensi ya. Misalnya saya sedang setir mobil. Ya ini setir saya ya, setir. Nah ini ada speedometer, ada lampunya, ya, ada warna merah, ada putih, ada angka. Ya, angkanya cukup jelas sampai angka 200 km per jam. Ada tanda bensin di sini, E dan F. Ada juga di sini RPM mesin. Oke, jadi saya cukup aman. Ya, semuanya tidak ada sinyal yang menyala, jadi saya tinggal jalan. Oh ya, di bawah ada pedal gas. Saya tinggal gas. Suara mesinnya membesar. Besar. Pintu, ini mobil lama. Kalau kacanya mau dibuka harus pakai tenaga, lihat. Nah, ya. Ya. Panas sekali udara di luar. Tutup aja ya. Saya nyalakan AC-nya. Tet. Wow, angin berembus dan saya agak mulai sejuk sekarang. Nah, kalau pengungkapan ceritanya seperti itu, maka sebenarnya adalah membangkitkan apa yang disebut dengan pengalaman imersif. Pengalaman imersif itu adalah pengalaman yang tadi
melampaui apa yang dirasakan dengan pengalaman biasa. Apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang didengar, ya, apa yang tadi wangi dan sebagainya, itu adalah imersif. Semakin imersif, itu realitas itu semakin di-upgrade namanya. Oleh karena itu TV-TV mahal itu ya gambarnya semakin kinclong itu karena untuk membuat imersif. Ya, handphone yang mahal juga makin kinclong karena supaya pengalaman melihat gambar dan videonya menjadi imersif. Mengapa sebenarnya ini menjadi penting ya di dalam proses fasilitasi? Kalau saya melihatnya begini, bahwa storytelling membantu kita masuk ke dunia liminal. Dunia yang memasuki gerbang baru itu. Atau dunia yang membantu kita belajar ke second learning loop, lingkar belajar yang kedua. Karena di dalam storytelling untuk perubahan, itu ada yang namanya agreed reality atau realitas yang saat ini kita yakini menjadi semacam agreed reality yang baru. Jadi new agreed reality. Jadi realitas baru yang diyakini. Keren nggak tuh? Jadi dari yang keyakinan lama, ketakutan lama, setelah ada ceritanya, oh ternyata nggak begitu ya. Berarti kita bisa dong. Nah itu adalah yang namanya new agreed reality atau realitas baru yang kita sepakati dan menjadi dasar tindakan baru kita. Nah kalau itu yang terjadi, maka yang menarik bagi saya sebenarnya di dalam storytelling itu karena munculnya tokoh. Jadi kebayang sekarang, kalau kita mau presentasi, mau apapun gitu, mau bikin foto, mau bikin poster dan sebagainya, harus ada tokohnya. Tokohnya itu bisa kita sendiri, mendongeng dari sisi kita itu storytelling. Atau meminjam kutipan-kutipan dari orang itu juga storytelling. Ya, jadi kalau kita ikuti satu presentasi yang keren, biasanya pasti storytelling. Kalau presentasinya nggak ada storytellingnya, kita lelah. Kemudian yang kedua, yang saya suka di storytelling adalah bagaimana kita memilih elemen-elemen terbaik dari cerita seseorang. Ya karena ceritanya pasti panjang kan. Mana yang rinci, mana yang penting diangkat menjadi storytelling, itu adalah pilihan kita. Mulai dari opening, ya kita pilih peristiwanya yang mana, kemudian di tengah-tengah itu ceritanya sendiri, kemudian closingnya apa. Simbol yang mau dijadikan tanda pengikat antara pencerita dengan audiens itu yang mana. Ya jadi simbol ini menjadi sangat penting karena itu konektor kita gitu. Ya jadi kalau kita mau semacam, ya contohnya kalau kita naik pesawat, kalau saya sebutkan warna Garuda misalnya, warnanya apa? Ya rata-rata kan nyebut biru sekarang gitu. Cuma kalau kita dilahirkan tahun 70-an, Garuda itu orange. Ya udah ada simbol gitu, simbol. Nah simbol itu semacam kuncian gitu, kuncian untuk ngikat antara audiens dengan pesan kita. Nah, apa sih elemen penting? Elemennya itu satu, biasanya kalau kita ingin membangun satu storytelling, itu setting atau latarnya itu. Latarnya itu penting karena itu menjadi kejadiannya di mana sih gitu. Itu yang penting kan. Apakah di sebuah desa, di hutan yang baik atau hutan yang gundul? Ya hutan gundul karena apa? Kebakaran atau karena ditebang gitu misalnya. Atau di sebuah rumah di mana kota atau desa. Kalau desanya desa maju atau desa yang masih jauh dari
peradaban. Kalau di kota ada di pinggiran atau di tengah. Rumahnya ada di di kompleks atau ada di apartemen. Jadi harus ada setting. Nah yang kedua sebenarnya adalah adanya tokoh protagonis, tokoh jagoan kita nih. Siapa dia? Ini bukan fiksi ya, memang tokoh itu tokoh yang melakukan sesuatu dan melakukan sesuatunya tidak harus yang besar juga, tapi sesuatu yang penting untuk diceritakan. Nah kalau sudah ada setting dan tokoh, yang kita harus bangun adalah alur ketegangan atau step of tension. Dibangunlah gitu. Nah ini perlu latihan kalau di sini. Tidak harus menjadi sutradara kita dalam konsep ini. Tapi kita punya sense bahwa mencapai sesuatu itu bukan gara-gara satu tindakan. Nah itu yang sering terjadi di kami ya di organisasi pembangunan gitu, seolah-olah oh ya Pak ya kemarin tuh ibu-ibu nggak mau bicara gitu. Setelah kami training pulang mereka sekarang berani berbicara, gampang gitu. Nggak mungkin begitu. Pasti pulang dia mungkin latihan tiap malam gitu. Kemudian anaknya protes karena kok ibunya seperti itu. Ya mungkin suaminya juga protes kok sekarang jadi ngomongnya keras dan seterusnya. Pasti begitu, nggak mungkin ikut training otomatis besok berubah. Ya kalau dunia begitu ya nggak menarik. Oke. Nah, hal yang menarik selain menyusun ketegangan itu adalah bahwa di dalam storytelling itu harus diperkaya dengan deskripsi. Yaitu don't tell it tapi show it. Itu adalah maksudnya mendeskripsikan keadaannya itu. Jadi tidak fokus pada hanya menjelaskan atau memaparkan sesuatu. Tetapi harus diperkaya dengan deskripsi. Nah, deskripsi inilah yang sebenarnya akan mengaktifasi imajinasi pendengar atau penonton atau pembaca. Jadi, storytelling adalah cara yang paling efektif kalau kita ingin berkomunikasi untuk menggerakkan orang atau mengubah orang lain. Sehingga kalau kita lihat dalam situasinya sebagai vibrant facilitation atau virtual facilitation, storytelling itu harus kompatibel. Selain kita sekarang jagoan di teknologi dan aplikasi sebagai fasilitator virtual, maka yang software yang lain yang harus dikuasai adalah storytelling. Jadi selamat mencoba ya memanfaatkan storytelling pada kesempatan-kesempatan Anda sebagai fasilitator. Mungkin pada saat openingnya sebuah fasilitasi, pada saat presentasi, pada saat membuat slide dan sebagainya, teman-teman bisa menggunakan prinsip-prinsip storytelling. Jadi demikianlah ya kelas kreatif yang ke-12, semoga bermanfaat. Dan kami sendiri mulai Senin besok kita akan ada kelas untuk para bidan. Itu di Pulau Nias, kemudian ada Pulau Mentawai, ada Pulau Sumba. Ya, pesertanya sekitar 71 orang. Jadi kita akan mengajarkan mereka tentang bagaimana fasilitasi dengan storytelling. Karena mereka tidak boleh datang ke kampung-kampung lagi. Jadi ini satu tantangan. Yang kedua, kita juga akan link ke anak-anak muda, sekitar 150 anak muda, untuk memanfaatkan storytelling pada saat mereka fasilitasi untuk anak-anak sekolah. Ya, ini juga challenge. Jadi ini satu sharing pengetahuan dan juga pengalaman agar teman-teman mencoba ya. Dan kalau nanti mencoba ada cerita yang bagus atau ada yang kurang bagus, bisa kita berbagi dan kita sama-sama belajar untuk bisa memperkuat teknik dan metode fasilitasi ke depan. Itu saja, sampai jumpa ke kelas kreatif berikutnya.